Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas taufiknya, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah ini, yaitu Masjid Al-Barakah. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita telah sampaikan bahwa kewajiban kita menuntut ilmu ini merupakan fardu bagi setiap individu muslim. Maka kita hari ini melanjutkan ta'lim kita, menuntut ilmu kita yang ilmunya Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak berbatas. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada. Al-Quran mengatakan kalau seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru, maka habislah air laut tersebut qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai kita menuliskan kalimat Allah. Walau ji'na, walaupun kita datangkan bimithlihi, yang serupa itu, madada, dengan jumlah yang banyak, maka senantiasa tidak akan selesai pembahasan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwati azakumullah, terkadang kita sampai di satu tepi yang lain kita belum sampai. Karenanya para ulama mengatakan idza tasa'a dairatul ilmi ittasa'a dairatul uzri. Ya. Apabila orang itu luas pandangan ilmunya, maka dia gampang memberikan uzur. Gak gampang menyalahkan. Karena apa? Ilmu luas. Oh, ini dari sisi ini dari sisi itu, dan sebagainya. Sehingga samarah, fungsi atau keinginan dari kita menuntut ilmu adalah mempersatukan hati kita. Sehingga kita mengenal ilmu-ilmu Allah ini yang begitu luas, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan hal-hal yang terbatas. Banyak perkara yang bisa kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hidup seperti kura-kura di dalam perahu, ya. Pura-pura tidak tahu. Maka ini kita banyakkan ilmu, mengetahui dari ini, dari itu. Dan itulah tugas para penuntut ilmu. Yaitu apa? Jam'ul ma'lumat. Mereka mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang terserap. Bisa di sini, bisa di mana-mana. Ya, maka dengan itu ittasa'at dairatul ilmi. Maka melebarlah, meluaslah daerah ilmu tersebut. Ketika luas daerah ilmu itu, ittasa'at dairatul uzri, maka luas pula kita memandang keadaan-keadaan orang. Gampang memberikan uzur. Oh, ini karena ini. Oh, ini karena itu. Dan lain-lain sebagainya.
maka insyaallah taala bersatulah hati kaum muslimin tersebut. Juga kita ikhwati azakumullah telah jelaskan bagaimana kita bersabar di atas jalan ilmu tersebut ya. Bahwa ilmu tidak akan pernah berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Habis usia kita di dunia ini ya. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu pernah dilihat oleh ibunya. Beliau sering terlambat makan karena mentelaah kitab, mentelaah ilmu. Ya, kelihatan lelah sekali, terus menerus. Lalu ibunya bertanya kepada Imam Ahmad, "Mata tastarihu ya bunai?" "Ya bunayya mata tastarih?" "Wahai anakku, kapan engkau itu istirahat?" Ya. Kelihatan lelah terus mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Ya ummah, wahai ibu, la nastarih, kita ini tidak bisa beristirahat hatta nada'a rijlina ahadu rijlina fil jannah." Kecuali kalau salah satu di antara kaki kita itu sudah menyentuh surga. Ya. Kalau kita sudah pastikan, yakinkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita berada di atas kebenaran yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya sehingga salah satu di antara kaki kita itu sudah menyentuh surga, barulah itu istirahat, barulah tenang. Ya. Karena baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba air mata Aisyah radhiyallahu anha menetes, nangis beliau. Sehingga air mata itu menetes di pipi Rasulullah yang sedang tidur. Kagetlah beliau. "Kenapa engkau menangis? Ma yubkiki?" "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Aisyah?" Ya. Kalau kita baca sejarah hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah seperti orang hidup bersama raja. Rumah beliau, ya kalau kita sedang umroh atau sedang haji, berkunjung ke Madinah, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gambaran rumah beliau. Kamar, keluar sebentar ruang tamu, setelah itu keluar dari rumah. Dan beliau, Aisyah radhiyallahu anha, menemani Rasulullah SAW di rumah tersebut. Ya. Tidak ada permadani yang empuk. Bahkan kipas angin gak kebayang ada pada masa itu ya. Kita bisa lihat cuaca di Timur Tengah sana. Kalau panas, panas luar biasa. Ya. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Dan para wanita, para sahabiah, itu jarang mereka keluar dari rumah. Ya, karena mereka biasa berada di rumah mereka. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan hendaklah kalian para wanita menempati rumah-rumah kalian. Jangan kalian berhias dengan hiasannya jahiliyah. Apa hiasannya jahiliyah, Bu? Pak? Hiasannya jahiliyah adalah seringnya wanita keluar rumah. Ya. Karena apa? Karena pangkal dari ayat itu apa? Disuruh menempati rumah. Disuruh menempati rumah. Lalu jangan kalian berhias dengan hiasan jahiliyah. Apa maksud hiasan jahiliyah? Yaitu kasratu furujihinna minal bait. Seringnya keluar wanita dari rumahnya. Sebentar-sebentar betah keluar rumah. Ya. Karena apa? Tidak mungkin seorang wanita ketika keluar rumah tidak berhias. Paling enggak pakai baju yang paling baguslah sedikit daripada yang di rumah. Itu pasti berhias. Ya. Nah intinya Aisyah radhiyallahu anha, tentunya beliau adalah seorang wanita yang salihah. Seorang istri Nabi yang mulia menempati rumah tersebut. Mungkin kita berpikir beliau menangis karena kondisi keadaan rumah yang begitu sempit, ya, terus berada di rumah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang membuat engkau menangis?
Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hal tadhkuruni fil akhirah. Jadi Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, apakah engkau akan ingat aku di akhirat? Itu pertanyaan beliau. Kenapa muncul pertanyaan tersebut? Karena sekarang itu Rasulullah dekat dengan beliau. Tidur di pangkuan beliau. Dengan penuh kasih sayang bisa bersama. Tapi nanti di akhirat bagaimana? Bagaimana? Karena apa? Karena surganya Rasulullah tinggi. Dan Aisyah radhiyallahu anha manusia biasa. Maka beliau khawatir terpisah. Terpisah dari Rasulullah SAW. Dan begitu beratnya akhirat. Dan inilah para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak begitu memikirkan perkara dunia mereka. Tetapi mereka berpikir nanti di akhirat bagaimana? Maka Aisyah bertanya, hal tadhkurni fil akhirah ya Rasulullah. Bagaimana, apakah engkau ingat aku nanti kalau sudah di akhirat? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada orang di akhirat kecuali dia akan memikirkan diri sendiri di 3 tempat. Di 3 tempat tidak ada yang ingat kecuali dirinya sendiri. Termasuk Rasulullah SAW. Jadi kalau dituntut mengingat keluarga, mengingat anak, mengingat istri, maka kata Rasulullah mengatakan di akhirat nanti, kalau sudah datang hari kiamat, terjadi akhirat, orang tidak bisa ingat kecuali dirinya sendiri di 3 tempat. Yang pertama, yaitu indal hisab, ketika dihisab. Orang ketika dihisab tidak lagi memikirkan siapa-siapa, yang dia pikirkan dirinya, dia selamat tidak ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa mempertahankan amaliyah dia di dunia atau tidak? Yang kedua, inda iqta'il kitab, ketika diberikan kitab catatan. Itu dak dikduk was-was ya. Jangankan di dunia, Pak. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang punya pangkat tinggi ketika datang di pengadilan punya masalah, ya, padahal dia apa? Jabatannya tinggi. Tapi kalau sudah di pengadilan, kasus korupsi misalnya, oh itu takutnya luar biasa. Sampai-sampai di antara mereka pegang tasbih itu. Ya. Saking takutnya itu. Itu perkara pengadilan di dunia. Bagaimana dengan pengadilan di akhirat? Maka jangan pikir kita bisa ingat istri, bisa diingat anak, ingat-ingat yang lain. Semuanya nafsi-nafsi. Kata Rasulullah, ketika diberikan catatan amal, sampai kita tahu, kita terima catatan amal dengan cara apa. Yang ketiga, kata Rasulullah, indas sirat, ketika menyeberangi sirat. Nggak ada lagi orang yang ingat siapa-siapa, yang dia ingat dirinya sendiri. Ya. Sampailah orang itu di terminal terakhir surga, barulah dia ingat. Barulah Rasulullah mengatakan, ummati, umatku mana ya Allah, umatku mana. Barulah ingat istri, barulah ingat anak, barulah ingat umat. Ya. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwati azzakumullah, ketika kita hidup di dunia, maka yang kita pikirkan keadaan kita di akhirat. Dan tidak selamat orang di akhirat kecuali dia mendapatkan ilmu tentang 3 hal. Ilmu tiga hal. Dan ilmu 3 hal inilah yang menjadi fitnatul kubur. Menjadi fitnah kubur. Ujian di alam kubur. Yang pertama, wama rabbuka. Siapa Rabb engkau? Siapa yang kau sembah? Siapa Allah tabaraka wa ta'ala? Yang kedua, wama dinuka. Apa agama yang engkau sedang peluk? Apa agama yang engkau jadikan sebagai agama engkau itu? Apa yang kau kenal tentang Islam? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, wa malladzi bu'itsa ilaika. Siapa yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada engkau? Yaitu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 3 perkara ini, ikhwati azzakumullah, tidak bisa dijawab, yaitu dijawab dengan amaliyah, dengan akidah, dengan pengetahuan kita hidup di dunia. Maka di antara mereka ketika ditanya, manil ladzi bu'itsa ilaika?
siapa yang diutus kepada engkau? Mereka bilang apa? Konon sih banyak orang bilang dia Muhammad. Itu jawaban yang disebut di dalam hadis. Jadi ada orang yang menjawab, dia kenal Nabi Muhammad itu karena apa? Karena ada seliweran orang menyebut Muhammad, Muhammad. Tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya. Cuman dia mengikuti kata-kata orang saja. Ya, yang viral. Orang menyebut Muhammad, dia ikut menyebut Muhammad. Tapi kenal secara detail tidak. Itu pun menyebabkan dia apa? Menderita di alam akhirat. Bagaimana kalau sama sekali dia tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ikhwati azakumullah, inilah yang membuat kita wajib fardu ain mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan benar akidah kita kepada Allah, tidak akan benar agama kita ini kecuali kita mengenal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal syariat Allah. Bagaimana kita bisa kenal Allah? Bagaimana kita bisa kenal kepada agama Allah kalau kita tidak kenal siapa yang membawanya? Maka perkara inilah yang mewajibkan kita kenal dan belajar tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama yang menjadi pewaris Nabi begitu giat mereka untuk menukilkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Begitu banyak buku yang ditulis ya, begitu banyak keterangan-keterangan tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang yang mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lain dari dia kecuali semakin dia yakin Allah itu Tuhannya, semakin benar agamanya, semakin kuat dia berpegang kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin jauh orang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin dia jauh kepada Allah, semakin dia tidak kenal agamanya. Ya. Karena itu ikhwati azzakumullah, para sahabat itu bahkan mulai dari yang kecil, anak kecil sampai yang tua, mereka mengenal Rasulullah. Tidak ada ketika mereka mengenal Rasulullah kecuali mereka ikuti Rasulullah. Ya. Ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anak kecil yang diserahkan oleh ibunya ya sebagai penghargaan kepada Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang membawa hadiah kepada Rasulullah. Maka Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, tidak punya apa-apa. Kecuali dia punya anak kecil, lalu dia serahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya serahkan kepada engkau untuk melayani kebutuhan engkau. Maka Anas bin Malik itu menemani Rasulullah 10 sinin, 10 tahun. Hidup menjadi orang yang membantu berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Anas bin Malik anak kecil, dia mengatakan, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia mengatakan, aku kalau melihat Rasulullah SAW makan, ya, itu dilihat oleh anak kecil ini. Bayangkan, ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada seorang anak kecil ketika memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ketika aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan, maka beliau tataba'a as-suhul. Beliau melihat piring-piring. Dilihat oleh Rasulullah piring-piring. Ketika di situ ada dabba, ad-dabba itu kalau di Al-Quran namanya yaqtin. Ya, yaqtin ini ada di dalam surah apa? Surah As-Saffat. Wa ambatna alaihi sajaratan miyaqtin. Dan kami tumbuhkan bagi Nabi Yunus ketika Nabi Yunus terdampar ya dari ikan paus, dilemparkan oleh ikan paus, terdampar di pantai dalam keadaan lemah. Fa ambatna alaihi sajaratan miyaqtin. Maka kami tumbuhkan bagi Yunus itu satu pohon namanya pohon yaktin. Yaktin itu kalau dalam bahasa kita adalah labu.
labu kuning. Ya. Pernah lihat labu kuning? Ya. Maka Rasulullah kalau melihat ad-dabba atau yaktin, maka beliau memulai makan itu. Itu makanan yang paling disukai oleh Rasulullah. Maka Anas bin Malik mengatakan apa? Maka sejak saat itu saya pun suka dabba. Anak kecil, itu seleranya kan beda ya. Kalau dia makan dengan orang tua itu beda. Tapi ketika dilihatnya Rasulullah suka dabba itu, dia pun langsung selera dengan dabba itu. Dia rubah seleranya sampai dia suka. Ya. Kenapa ikhwati azakumullah? Karena memang para sahabat ini diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan beliau tanpa terkecuali. Ya. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As. Ya. Ini generasi kedua dari para sahabat. Jadi para sahabat itu punya anak ini dididik juga. Yang jadi sahabat-sahabat kecil. Yang mereka ini menjadi ulama-ulama pelanjut. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anha pernah mengatakan tentang Abdullah bin Amr bin As ini. Abu Hurairah itu dikenal orang yang paling banyak hafal hadis Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya mengira tidak ada orang yang bisa menandingi aku di dalam hafalan hadis kecuali Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu yahfadhu wa yaktub. Karena beliau itu menghafal dan menulis. Sementara Abu Hurairah cuma bisa menghafal. Abdullah bin Amr bin As bisa nulis. Karena perkiraan beliau Abdullah bin Amr bin As inilah yang lebih banyak dari beliau. Tapi memang ternyata di dalam catatan para muhaditsin, para ahli hadis, Abu Hurairah masih ranking 1. Beliau menghafal hadis sekitar 5.000 lebih hadis yang dinukil oleh para ulama dari Abu Hurairah. Sementara Abdullah bin Amr ya sekitar 2.000 sampai 3.000 hadis. Masih jauh di bawah Abu Hurairah. Namun yang kita ingin lihat bahwa Abdullah bin Amr bin As ini selalu bawa catatan. Setiap dilihatnya Rasulullah melihat sesuatu, mengerjakan sesuatu, dicatat. Setiap Rasulullah ngomong dicatat. Ya. Akhirnya perbuatan dia ini dikritik sama orang-orang di sekitar beliau. Abdullah bin Amr, kamu itu kalau nulis terus apa yang datang dari Rasulullah, jangan-jangan kamu nulis yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan manusia. Bisa beliau tuh lagi ngomong serius, kadang-kadang ngomong bercanda atau lagi marah. Sehingga itu bisa jadi salah. Yang kau tulis itu. Kalau kamu menulis terus. Sehingga yang ditulis itu nantinya bisa jadi yang gak benar, kata kaumnya tersebut. Innar Rasul yatakallamu fir ridha wal ghadab. Rasulullah itu mungkin berbicara lagi suka, mungkin lagi tidak suka. Lalu kamu tulis semuanya nanti, maka bisa jadi kacau. Lalu kemudian masuk pikiran ini kepada Abdullah bin Amr bin As, maka sekali beliau tidak menulis, sekali-sekali beliau menulis, dilihat oleh Rasulullah. Perilaku ini kok berubah, tadinya biasa nulis, ini sekarang kok nggak nulis. Ditanya oleh beliau, wahai Abdullah, kenapa engkau tidak menulis? Oh begini-begini ya Rasulullah. Beliau sebutkan pendapat kaumnya itu. Apa kata Rasulullah? Uktub, tulis saja. Ma kharaja min fi illal haq. Tidak keluar dari apa yang aku ucapkan kecuali benar. Mau marah, mau ridho, ya mau beliau bercanda, mau beliau apapun, semuanya benar. Semuanya benar. Maka engkau tulis saja. Tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah illal haq kecuali benar. Kecuali benar. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali benar. Semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali wahyu.
apapun itu. Ya, semua yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah benar. Semua yang beliau lakukan perbuatan itu adalah benar. Sehingga nggak mungkin ada orang mencatat dari Rasulullah kemudian itu tidak jadi ilmu atau menjadi menyesatkan. Tidak mungkin. Maka ketika kita belajar dari Rasulullah SAW berarti kita sedang belajar apa? Belajar Islam. Karenanya Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari yang punya kitab Syarhus Sunnah, itu ketika beliau mendeskripsikan tentang Islam, apa sih Islam itu? Maka kata beliau, Al-Islamu sunnatu Rasulillah. Al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam. Kata beliau. Islam itu ya sunnah. Sunnah maksudnya apa? Perjalanan hidup Rasulullah. Jadi kalau orang ditanya Islam itu apa? Ya sejarah Rasulullah itu. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, itulah Islam. Kata beliau. Sehingga orang kalau tidak belajar sejarah Rasulullah, nggak mungkin dia kenal Islam. Sehingga semua perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi din kita, menjadi agama kita. Maka kemudian di antara para ulama yang menghabarkan kepada kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Imam Qadi Iyad. Kita mengenalnya dengan Al-Qadi Iyad. Al-Qadi itu jabatan beliau. Jadi kalau sekarang itu istilah Qadi itu sama dengan jabatan Hakim Agung. Hakim paling tinggi di sebuah pemerintahan. Sehingga dikenal sebagai Qadi. Ya. Beliau sebagai hakim yang terkenal di masa beliau dengan keadilan, dengan tepatnya beliau di dalam menetapkan perkara-perkara hukum, sehingga beliau dikenal dengan Qadi. Beliau lahir di Maroko, ya, di Maghrib, daerah Maghrib, yaitu daerah barat dari peta bumi ini, ya, Maghribi, disebut Maroko. Sekarang ibu kotanya apa? Marrakesh. Beliau tumbuh di situ dan lahir di situ dan kemudian menjadi ulama yang besar di situ. Beliau ini adalah ulama yang lahir pada abad ke-6 Hijriah. Ya, ke-6 Hijriah, yaitu beliau lahir di angka 500 sekian, ya, 500 sekian Hijriah, berarti beliau adalah ulama abad ke-6 Hijriah. Ya, ulama ke-6 Hijriah. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala melihat umat itu dikatakan sakit. Ya. Umat itu dikatakan sakit. Sebagaimana kita sudah singgung juga di kajian kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Penyakit dan obatnya. Dia mengatakan penyakit yang melanda manusia itu dua. Yang pertama apa? Masih ada yang ingat? Ya. Kebodohan, al-jahlu. Yang kedua, maksiat. Punya ilmu tapi nggak diamalin. Ya, pinter tapi nggak diamalin. Yang satu nggak punya ilmu, ya, sehingga salah perbuatannya. Yang kedua punya ilmu tapi maksiat. Ya. Ini penyakit manusia. Maka kata beliau, yaitu Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, mengatakan manusia ini sedang sakit. Sakit mereka. Dan mereka tidak menyadari sakit tersebut. Dan sakit ini, ikhwati azzakumullah, akan menimbulkan bencana lebih besar daripada penyakit yang lain. Apa obatnya? Obatnya itu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian beliau membuat satu judul buku. Beliau mengatakan Asy-Syifa'u bita'arifi huquqil Mustafa. Obat bagi orang yang sakit adalah mengenal hak-hak al-Mustafa, yaitu mengenal hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal beliau, barulah itu jadi obat. Ya, karena beliaulah yang membawa ilmu yang menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tanpa kita mengenal Rasulullah SAW, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu tentang maslahah,
tentang yang tepat di dalam hidup. Ya. Bayangkan ya, jazakumullah, Rasulullah SAW itu usia 57 tahun. Usia 57. Kira-kira kita usia 57 itu apa? Sudah loyo. 57 tahun beliau berjihad, berperang di Perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada usia beliau 57 tahun. Ya. Usia begitu, kita sudah nggak bayangkan bagaimana fisik. Sementara dari kota Madinah ke Tabuk, yaitu ke arah utara, ya, ke arah utara, ke Syam, ke arah Palestina sana, yaitu perbatasan menuju Tabuk itu jaraknya hampir mencapai 1000 km dengan perjalanan yang tidaklah gampang, ya, naik turun lembah. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi siapa? Pasukan paling besar pada saat itu, yaitu Romawi. Romawi. Rasulullah membawa pasukan itu pada usia 57 tahun. Ini kalau kita ingin melihat sisi obat, dari sisi obat apa? Obat lahiriah. Ya, kalau kita pusing, kita biasa cari obat menghilangkan pusing. Beli obat di apotek. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW nggak punya masalah di dalam penyakit lahiriah. Usia 57 tahun itu begitu kuat. Berarti apa? Tidak ada yang salah dari cara hidup. Ya. Tidak ada yang salah dari cara hidup. Dan tentunya Allah lah yang membimbing beliau hidup. Ya, sehingga dari sisi kesehatan pun beliau nggak ada masalah. Ya, karenanya para pakar menyebutkan sebab wafatnya Rasulullah SAW itu adalah sebab serangan luar. Serangan luar. Ya, karenanya di antara pendapat para ulama, beliau meninggal syahid. Jadi Rasulullah SAW meninggal syahid akibat apa? Serangan dari musuh Islam. Yaitu ketika di Perang Khaybar, beliau diincar salah seorang perempuan Yahudi. Dia menghadiahi Rasulullah SAW kambing, yang kambing itu diracun. Rasulullah sempat menyicipi kambing tersebut. Dan akibat efek dari racun tersebut kemudian mempengaruhi beliau, sehingga ketika beliau meninggal, menjelang wafatnya beliau, itu beliau merasakan panas demam yang sangat tinggi. Dan ini disebut oleh sebahagian para ahli medis, menunjukkan adanya zat yang tertentu yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi panas, meriang, demam yang sangat tinggi, kemudian beliau wafat dengan itu. Ya. Artinya salah satu sebab orang sakit dari sisi fisik ada kesalahan hidup. Ya, ada pola hidup yang salah. Mungkin dari sisi makanan, ya, mungkin dari sisi bentuk istirahat dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW adalah sesehat-sehatnya manusia. Ya, dalam usia 67 itu. Ya, dalam usia 57 tahun beliau membawa pasukan ke Tabuk. Ketika hijrah, ikhwati jazakumullah, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Ketika sampai di kota Madinah, orang menyangka yang Rasulullah itu Abu Bakar. Ya. Rasulullah itu Abu Bakar. Kenapa? Karena dari sisi tampilan Abu Bakar itu lebih kelihatan tua. Karena uban beliau lebih banyak dari Rasulullah. Padahal usianya Abu Bakar di bawah Rasulullah. Lebih muda dari Rasulullah 2 tahun. Maka orang-orang menyambut Abu Bakar. Rasulullah duduk sendirian. Ya. Orang-orang nyambut Abu Bakar. Karena orang nggak tahu mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar. Ya. Sampai kemudian ketika ada terik matahari, Abu Bakar melihat Rasulullah terkena terik matahari, maka beliau mengambil surbannya dan menutupi Rasulullah. Oh, barulah tahu yang itu yang Rasul, ya. Jadi kecele istilahnya. Justru yang dilihat adalah Abu Bakar padahal yang sebenarnya Rasulullah, ya. Sehingga ketika Rasulullah wafat itu diceritakan uban beliau itu cuman sekitar 21 lembar, kurang dari itu, ya. Itu menunjukkan apa? Dari sisi fisik beliau benar. Artinya kalau kita mempelajari Rasulullah SAW dari sisi kesehatan, dapat kita di situ. Dari sisi agama tentunya, dari sisi pola hidup dan sebagainya.
Ya semisal Rasulullah SAW itu tidur beliau diatur. Siapa yang mengatur? Allah. Itu Allah mengatakan apa? Qumil laila illa qalila. Bangun malam kecuali sedikit. Jadi malam itu disuruh bangun. Itu apa? Qumil laila illa qalila nisfahu awinqus. Kapan bangun malam itu? Nisfahu. Nisfahu itu berarti apa? Separuh malam. Kalau kita asumsikan malam jam 6, berarti separuh malam jam 12. Awinqus atau kurangi sedikit. Ya, kurangi sedikit berarti jam 11 bangun. Ada yang maksudkan awinqus di sini kurangi waktu tidur. Kalau kurangi waktu tidur berarti bangunnya jam sekitar setengahan 12. Ada yang mengatakan kurangi sedikit bangunnya. Kalau kurangin sedikit bangunnya berarti maknanya adalah jam 12 lewat. Jam 1-an atau jam 2-an. Bisakah orang bangun di tengah malam kalau tidurnya jam 11? Kita tidurnya jam berapa? Jam 11, jam 12. Bagaimana mau bangun malam? Ya. Beliau tidur setelah Isya, kecuali ada keperluan-keperluan yang jarang. Beliau tidur habis Isya, kemudian bangunnya malam. Ya. Kita bangun di saat Rasulullah tidur. Dan kita tidur di saat Rasulullah bangun. Ya, bagaimana kita mau mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kesuksesan dari Rasulullah SAW. Tidur beliau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan sebagainya. Sehingga ya jazakumullah, ketika orang mempelajari sejarah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan seluruh sisi kehidupan yang paling paripurna. Ya. Maka ini benar Al-Qadi Iyad rahimahullah ketika mengatakan asy-syifa. Syifa obat dari penyakit fisik. Mengenal Rasulullah. Mengenal pribadi beliau. Obat dari kebodohan tentang masalah hidup. Mana yang berbahaya, mana yang tidak. Mengenal Rasulullah SAW. Obat dari ketidakmengertian tentang alam akhirat. Ya, karena kalau tidak mengerti alam akhirat ini musibah yang berkepanjangan. Kita di dunia tadi sakit kanker, obatnya apa? Mati, selesai sakit kanker. Tapi apa? Orang yang nggak kenal akhirat, ya sehingga dia tidak tahu perjalanan akhirat, maka musibahnya apa? Berkepanjangan. Bagaimana obatnya? Maka ma'rifati hukuki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati azakumullah, kita mempelajari sirah nabawiyah ini adalah sebagai perwujudan dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya apa? Saya tidak mengikuti siapapun di dalam mengenal Allah kecuali Rasulullah. Ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beliaulah kita mengambil akidah. Dari beliaulah kita mengambil syariah. Dari beliaulah kita mengambil akhlak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak itu juga harus berilmu. Ya. Bukan hanya sekedar kita beradab, bukan hanya sekedar kita berakhlak, tetapi ada ilmunya. Mu'ad bin Jabal rahimahullah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mulia, itu bersama temannya pergi ke Syam. Pergi ke Syam. Dilihatnya di Syam sana ada beberapa pendeta-pendeta. Dan dilihatnya para pengikut pendeta ini sujud kepada para pendeta tersebut. Sujud. Menghormati pendeta ini. Lalu Mu'ad bin Jabal ngobrol sama temannya. Menurut kamu, pendeta itu kalau dibanding dengan Rasulullah mana yang lebih mulia? Oh jelas Rasulullah lebih mulia. Itu bayangkan. Mereka dengan pendeta itu sujud. Menghormati pendeta itu. Maka kita lebih layak untuk menghormati Rasulullah dengan cara itu. Ini pikiran Mu'ad bin Jabal. Ya, karena itu adalah kemuliaan seorang guru dan bagaimana cara menghormati guru. Maka dia lihat mereka sujud. Pulanglah Mu'ad bin Jabal.
ke Madinah. Lalu ketika sampai kepada Rasulullah, beliau sujud kepada Rasulullah. Kaget Rasul, "Oh, ada apa ini Mu'ad? Kok tiba-tiba begini?" Lalu Mu'ad bercerita, "Oh, tadi kita lihat di Syam, para pendeta itu ya Rasul, ya umatnya memuliakan begitu sampai sujud kepada pendeta tersebut. Dan engkau ini ya Rasulullah SAW lebih mulia, lebih agung daripada pendeta itu. Maka engkau lebih layak untuk kami perlakukan demikian," kata Mu'ad bin Jabal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Mu'ad, kalau sekiranya ada orang yang berhak untuk disujuti, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh juga. Jadi kalau yang berhak disujudin itu adalah seorang istri sujud kepada suami. Tapi itu pun dilarang." Ya, maksud Rasulullah apa? Engkau menganggap itu adab, menganggap itu akhlak. Tetapi akhlak itu pun harus diambil dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegur, ya, menegur Mu'ad bin Jabal. Ini dari sisi akhlak. Dari sisi perdagangan duniawi, Rasulullah SAW juga mengajarkan mereka bagaimana hal-hal yang diharamkan, bagaimana tipu daya, "Man ghassana falaysa minna." Ya. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan golongan kami. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang riba dan lain-lain sebagainya. Ya. Maka ini ikhwati azakumullah, semua datang dari Rasulullah SAW. Maka perlu kita mengenal pribadi Rasulullah SAW. Yang berikutnya ikhwati azakumullah, untuk menimbulkan kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW, sehingga tidak ada yang menggantikan beliau di hati kita dari semua tokoh-tokoh. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mata kita itu tertutupi dari Rasulullah SAW dengan tokoh-tokoh yang kita lihat, idola-idola yang kita lihat. Dan betapa rusaknya seseorang ketika melepaskan Rasulullah sebagai idolanya. Mereka mengidolakan para pemain bola, ya, para penyanyi, ya, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah justru. Ya. Maka inilah sebab kerusakan mereka, sebab penyakit yang timbul di mereka, ya, karena mereka tidak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwati azakumullah, berbeda dengan para sahabat yang mereka hidup bersama Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah SAW. Maka dinukilkan dalam riwayat yang sahih oleh Imam Al-Bukhari tentang sikap Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasulullah SAW yang termasuk sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini kita ingin menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat itu kepada Rasulullah SAW, perasaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Hari ini ikhwati azakumullah, kalau kita disebut nama Rasul, ada nggak sesuatu di dalam hati kita? Perasaan cinta, perasaan rindu, perasaan hal-hal yang berlebihan dalam hati kita. Rasanya sedikit. Ya. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Setelah Rasulullah meninggal, para sahabat itu membaca tahiyat, membaca bacaan tahiyat akhir. Yaitu apa? Ketika mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita baca lafal itu, kayaknya nggak ada masalah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi beda dengan para sahabat. Ketika mereka membaca itu, mereka menangis. Tersentak. Masuk ke dalam hati mereka rasa kehilangan. Sehingga mereka tidak bisa melanjutkan kata-kata itu. Ya. Terbayang Rasulullah SAW. Sosok Rasulullah mereka terseduh sedan. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, saya rubahlah lafalnya. Assalamu ala nabiyyu. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan lagi assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan lagi salam kepada engkau wahai nabi. Karena apa? Kalau engkau itu berarti apa? Seakan-akan Rasulullah masih hidup. Padahal Rasulullah sudah wafat.
Bagaimana perasaan? Ya, maka perasaan sedih itu masuk ke dalam hati mereka, maka mereka merubahnya menjadi assalamu ala nabi. Ya. Ini gambaran cinta para sahabat. Nah, kita azan terlebih dahulu. Baik, ikhwati jazakumullah. Itu tadi apa? Gambaran bagaimana perasaan sahabat Rasulullah ketika disebut nama Rasulullah. Mereka betul-betul tersentuh, betul-betul memiliki perasaan yang sangat kuat. Apa sebab? Sebab mereka mengenal Rasulullah dengan ainul yakin. Mereka melihat perilaku Rasulullah, mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Sehingga ilmu mereka tentang Rasulullah SAW melampaui segala generasi. Hari ini, ketika kita disebut nama Rasulullah SAW, bahkan di antara kita lupa untuk membaca salawat. Bahkan rasa-rasa beliau pun, bahkan di sebagian orang justru apa? Merasa ada yang salah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau berbincang tentang berbagai macam syariat-syariat tertentu. Di sebahagian merasa, wah ini ada yang salah dari cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada yang kufur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika mereka mendapatkan gambaran-gambaran yang buruk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu kembali kita melakukan upaya kita untuk mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati kita juga memiliki rasa cinta yang besar kepada beliau, ya, menjadikan kita berpaut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama kita tersebut. Ini tujuan dari mempelajari sirah, ya, karenanya orang mempelajari sirah itu sama dengan dia mempelajari sholat. Sama dia mempelajari saum. Sama dia mempelajari perkara-perkara syariat. Ya. Karena bisa jadi, ikhwati azakumullah, muncul di dalam kehidupan kita itu, kita ini, apalagi di zaman sekarang, ikhwati azakumullah, orang bisa dapat informasi dari berbagai macam sisi. Bahkan di kamar tidur saja dia bisa buka, dan betapa banyak itu informasi berkeliaran, ya, di internet, mobil khusus yang memojokkan tentang sunnah Rasulullah yang ditulis oleh orang-orang yang benci Rasulullah. Mereka ambil sisi-sisi, seperti misal mereka mengatakan bahwa dari sejarah Rasulullah SAW tergambar bahwa Muhammad itu, kata mereka, adalah rajulun sahwani, laki-laki sahwat, dan sahwatnya menyimpang karena menyukai apa? Menyukai perempuan-perempuan yang sudah janda. Itu mereka tulis demikian. Tetapi kalau kita belajar sirah Rasulullah SAW, semuanya terjawab dengan hanya satu kata Rasulullah SAW. Yang kita dahulu mungkin menganggap apa fungsinya Rasulullah ngomong begitu. Itu Rasulullah ngomong apa? Ahabbun nisa ilayya Aisyah. Perempuan yang aku cintai, yang aku sukai itu Aisyah. Kalau kita mikir ini omongan, apa fungsinya? Ternyata ini jawaban dari keraguan yang mereka timbulkan. Oh, ternyata Rasulullah normal. Ya. Beliau menyukai gadis. Menolak atau terbantahkan ucapan mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah syahwani. Ya. Orang mempelajari sejarah nikahnya Rasulullah SAW, maka akan menimbulkan apa? Menimbulkan kecintaan yang lebih kepada Rasulullah SAW. Dan di antara sebab Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah Ta'ala menikah lebih dari banyak istri, melebihi kaum muslimin, yaitu supaya riwayat dari sisi rumah tangga itu mutawatir. Ya. Sekarang kita tahu tentang mandi wajib dari mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana
riwayat Aisyah itu sendiri dikuatkan lagi oleh riwayat Maimunah radhiyallahu anha. Diriwayatkan lagi dari istri beliau Ummu Salamah, ya. Sehingga kalau mengandalkan sahabat-sahabat di luar, mereka nggak tahu bagaimana Rasulullah mandi. Ya, kalau cuma diriwayatkan satu orang, mungkin orang meragukan. Ternyata riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu rumahnya beda-beda. Istri Rasulullah nggak ada beliau mengumpulkan satu istri dalam satu rumah. Rumahnya beda-beda. Dan ternyata riwayatnya klop. Ketika kita membincangkan tentang mandi wajib, sifat yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang mandi wajibnya Rasulullah ternyata sama yang diucapkan oleh Maimunah radhiyallahu anhum. Sama mereka berdua, padahal nggak ketemu. Ya. Nah, ini di antara hikmah Rasulullah SAW menikahi banyak istri, sehingga istri-istri beliau ini menjadi perawi riwayat yang mengokohkan satu riwayat dengan riwayat yang lain, sehingga tidak ada keraguan di dalam syariat mandi wajib, tata caranya dan sebagainya, dan lain-lain dari subhat-subhat yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, ya, sehingga ikhwati jazakumullah hilang ya semua kebencian, semua salah paham tentang Rasulullah SAW kalau kita belajar sirah itu dari para ulama. Ya. Dan kenapa ikhwati azakumullah kita melirik tulisan yang ditulis oleh Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala? Karena buku ini lebih mengedepankan tentang perasaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tingginya derajat beliau, tentang bukti-bukti kemuliaan beliau dari sisi derajat yang diangkat oleh Allah Taala kepada beliau, ya, tentang sisi akhlak beliau dan sebagainya. Jadi di kitab ini kita tidak menemukan cerita sebagaimana cerita sirah-sirah pada umumnya, tapi beliau memotretnya dari sisi yang bisa menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang membuat kita itu tidak lepas dari ucapan Rasulullah, tidak lepas dari perilaku ibadah beliau, ya, tidak lepas dari perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita yakin beliau itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukti-bukti bahwa beliau nabi itu benar-benar ditunjukkan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan inilah yang perlu kita tanamkan ikhwati azakumullah. Karenanya kita bersabar di dalam mempelajari sirah Rasulullah SAW ini, mengenal beliau, sehingga mudah-mudahan tumbuh di dalam hati kita sebagaimana tumbuhnya para sahabat yang melihat dengan mata kepala sendiri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwati azakumullah, ini yang kita sampaikan dari materi kita hari ini, dan pertanyaan nanti setelah salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Taib ikhwati azakumullah, di kesempatan setelah sholat Isya ini kita mungkin tanya jawab tentang beberapa hal-hal yang kita bisa diskusikan, baik melalui tulisan ataupun pertanyaan langsung dari para jamaah yang mungkin bisa disampaikan. Falyatafaddal maskura, silahkan, ya. Tapi di sini ada pertanyaan yang masuk. Bacaan tasyahud akhir sampai sekarang saya membacanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Tadi kita sudah jelaskan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami bacaan tahiyat itu seperti mengajarkan surah di Al-Quran. Jadi beliau mengajarkan tuh perkata dari bacaan tahiyat tersebut. Jadi perlafal sebagaimana mengajarkan apa?
mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan surah supaya apa? Bacaannya itu benar. Ya. Maka kata beliau, walamma qubida Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah wafat, kami atau Abdullah bin Mas'ud menggantinya dengan assalamu ala nabi, bukan lagi assalamu alaika ayyuhan nabi. Maka ini ikhwati azakumullah, dua-dua lafal ini diajarkan oleh Rasulullah. Baik kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah, diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan membacanya assalamu ala nabi. Jadi beliau ganti dengan orang ketiga. Assalamu ala nabi, bukan lagi kepada engkau, ya, nabi. Maka ini juga tentunya tidak lepas dari ilmu Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat. Ya, karena para sahabat tidaklah merubah sesuatu dari Rasulullah SAW dari usulnya, dari dasarnya. Ya, sehingga apa yang beliau rubah itu bukan berarti merubah inti dari salawat kepada Rasulullah SAW atau salam kepada Rasulullah SAW tersebut. Sehingga kita mau memakai dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, maka ini pun tepat karena ini disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah. Dan kalaupun kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan tentunya ini ada alasan. Ya, sebagaimana juga alasan ketika Bilal bin Rabah berhenti menjadi muazzin. Ya. Karena beliau tidak sanggup untuk mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tadi ketika menyebut nama tersebut rasa hati itu beda. Ya, nggak sanggup. Ya, seumpama kita punya teman akrab umpamanya, sangat baik kepada kita, tiba-tiba diambil oleh Allah. Punya orang tua misalnya yang sangat kita cintai, tiba-tiba diambil oleh Allah. Punya anak, punya istri yang sangat disayangi, dicintai, tiba-tiba diambil oleh Allah. Maka terkenang masa-masa itu sehingga ketika disebut nama saja itu bisa beralir air mata. Nah, itu para sahabat ketika sholat pun demikian. Maka ketika mereka menggantinya itu ada alasan yang logis di situ, sehingga untuk bisa lanjut di dalam sholat itu mereka menetralisir hati mereka dengan mengganti lafal-lafal tertentu yang tidak jauh dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dua-duanya adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi demikian ini yang kita bisa sampaikan kepada penanya yang bertanya tentang masalah bacaan tersebut. Nah, kalau ada yang lain, falyatafadhal masyhur, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Problema kita hari ini kan banyak di antara kaum muslimin yang saling menganggap bahwa mereka yang paling sunnah, Ya. atau bahkan mereka membinakan yang lainnya. Nah, bagi saya untuk ilmu baru, mereka membingungkan saja mana yang sunnah, mau yang bid'ah, dan saling mengklaim satu sama lain. Nah, apa tiap-tiap bagi untuk ilmu baru saya bisa untuk mengetahui bahwa ini benar-benar yang sanatnya atau sanatnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, beragama itu ikhwati azakumullah memang harus mencontoh, ittiba, ya, sehingga hal yang keluar dari contoh berarti keluar dari agama. Maka salah satu tujuan kita belajar sirah supaya kita mengetahui kita ini ada tidak di contoh tersebut, ya, sehingga kita bisa memperbaiki agama kita. Dan para ulama dari dahulu ikhwati azakumullah, bukan hanya zaman sekarang, itu selalu memperhatikan perihal perilaku-perilaku agama dari umat.
disampaikan ini riwayatnya begini. Ya, riwayatnya begini. Ketika ada yang keliru, disampaikan riwayatnya begini. Karena Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya siapa yang kami harus ikuti, siapa yang kami harus ikuti dari ulama-ulama, maka beliau mengatakan in lam yakun ahlul asar fama hum. Kalau bukan ahli riwayat, maka siapa lagi yang harus kita ikuti? Kata beliau. Orang ahli riwayat, maksudnya apa? Para muhadditsin, para ahli hadis. Kenapa? Karena yang kita contoh Rasulullah. Rasulullah ada nggak hari ini? Nggak ada. Dari mana kita bisa tahu Rasulullah? Dari riwayat. Dari riwayat. Dan riwayat yang sampai itu kadang-kadang simpang siur. Kadang ada riwayat benar, ada riwayat nggak benar. Dari mana kita bisa mengetahui riwayat benar dan tidak benar? Melalui ahli. Ahli siapa? Ahli riwayat, para muhadditsin, para ahli hadis. Makanya mereka getol untuk menelusuri cerita, riwayat yang berkenaan dengan Rasulullah, dengan agama. Supaya apa? Supaya tetap sama dengan apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita biasa saja orang mengatakan ini benar, ini salah, justru itu menjadi apa? Menjadi penyemangat bagi kita untuk belajar, untuk mengetahui lagi. Ya, karena Allah tidak meletakkan kebenaran mutlak selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada dari pendapat kita, pendapat fulan, pendapat ini, mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang tepat, itu biasa. Ya. Maka biasa bagi kaum muslimin, bagi para ulama di dalam perkara tersebutnya. Maka tidak menjadi kerumitan bagi kita. Sehingga kita bisa merujuk kembali. Disitulah fungsi kita belajar. Demikian ya. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa zaman Rasulullah itu wanita banyak apa dianjurkan bahkan di rumah. Ya. Sehingga ada hadis sholat wanita itu lebih utama di rumah. Nah ini yang mungkin saya tanyakan itu terjemahan atau nasib dari lebih utama ini. Kalau ada seorang wanita yang sholat berjamaah di masjid, dia sudah dapat langkahnya, kemudian dapat jamaahnya. Nah ini perbandingan, ya ini mohon maaf istilah matematiknya pahala ini utama sholat di rumah tapi sendirian atau lebih banyak hadir di masjid berjamaah yang dapat pahalanya, dapat pahala berjamaah, dapat langkahnya. Itu perbandingan antara utama dan hitung-hitungan langkah dan berjamaah. Nah, barakallahu fiik. Jadi di dalam syariat selalu ada istilah hukum asal. Hukum asal artinya awal pertama dia beribadah mana yang lebih baik. Lalu kemudian hukum asal ini berubah karena ada keperluan, ada peristiwa, ada hal-hal yang memalingkannya. Hukum asal para wanita adalah yang terbaik adalah sholat di rumah mereka. Tetapi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang lain di dalam masjid, ya seperti menuntut ilmu, seperti sholat berjamaah yang mereka tidak bisa lakukan di rumah, ya seperti sholat tarawih misalnya, di sebagian mereka tidak hafal ayat-ayat tertentu untuk sholat sendiri, ya, dan juga ada faidah-faidah yang mereka dengarkan mungkin dari sisi qiraah bacaan untuk meniru dan sebagainya, maka mereka dibolehkan datang ke masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima'akum wasibyanakumul masjid. Jangan larang perempuan-perempuan kalian dan anak-anak kalian untuk datang ke masjid. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada seorang perempuan bilang kepada suaminya, saya mau ke masjid, maka perkataan saya mau ke masjid ini adalah penghabaran, bukan meminta izin. Ya, jadi suami nggak boleh bilang jangan.
Jadi apa? Menghabarkan saja. Dia izinkan gak izinkan istri itu boleh ke masjid. Beda kalau dia mau keluar selain masjid, maka dia minta izin. Kalau tidak diizinkan gak boleh. Ya. Tapi dia kalau ke masjid, dia hanya menghabarkan saja. Seandainya dia keluar ke masjid, maka dia tidak dianggap apa? Durhaka kepada suaminya. Ya, karena Rasulullah mengatakan la tamna'u ima'akum wasibyanakumul masjid. Jangan kalian larang, cegah perempuan-perempuan kalian dan anak-anak kalian dari masjid. Ya, sehingga perbandingan fadilahnya apa? Fadilah yang didapatkan oleh perempuan yang tidak mendapatkan sesuatu hal penting di masjid. Ya, dia bisa lakukan di rumah, sholat fardu di rumah, dan dia tidak mendapatkan sholat di masjid itu kecuali sama dengan apa yang dia sholat di rumahnya. Seumpama dia ahli Quran, dia hafal Al-Quran, dia bacaannya bagus, dia bisa mengerti hukum-hukum sholat. Maka dia sholat di rumahnya itu, dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh para lelaki di masjid tersebut. Tapi seumpama dia baru belajar Islam, cara baca Al-Qurannya belum benar, tata cara sholatnya belum diketahui, sehingga dia ketika sholat di rumah, mungkin hukum-hukum itu belum tahu, maka dia menghajatkan masjid untuk mengetahui tata cara sholat yang benar, bacaan yang benar, dan sebagainya, sehingga dia mengambil faidah dari jamaah tersebut, maka jamaah bagi dia afdal. Ya, bagi dia afdal di sini. Maka di situ perempuan memiliki hukum kekhususan tertentu di dalam masjid. Berbeda dengan laki-laki. Dia mau pintar, mau alim, mau hebat, tetap dia harus datang ke masjid. Ya, harus datang ke masjid. Ya, karena syariatnya memang mereka diperintahkan untuk sholat di masjidnya. Nah, ini berbeda dengan para wanita tadi. Mereka ke masjid karena ada tambahan yang mereka tidak dapatkan di rumah-rumah mereka. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak terlalu ketat dalam menyikapi posisi yang lain ini bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Ya, hadis Rasulullah SAW sahih tentang masalah itu. Ana ma'adhanni abdi bi. Aku bersama persangkaan hamba itu kepadaku. Yaitu persangkaan baik. Ya, persangkaan baik kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan makna persangkaan baik itu seperti orang yang ingin berhutang. Seperti orang yang ingin berhutang. Kalau ada orang ingin berhutang, kemudian dia mengatakan, enggak jadi deh saya ke dia, kayaknya saya nggak bakal dihutangin. Ya, nggak bakal dihutangin. Itu berarti apa? Orang suuzon. Bagaimana orang husnuzon? Dia berjalan. Dia temui orang itu, kemudian dia sebutkan hajatnya. Ya, itu namanya orang apa? Husnuzon. Orang yang husnuzon kepada Allah apa? Orang yang sholat. Ya, orang yang sholat, orang yang melakukan ketaatan. Dia datang kepada Allah. Ya. Dia datang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Orang yang suuzon apa? Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Dia tidak mau salat, dia tidak mau melakukan hal-hal yang diperintahkan, dia justru melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba itu selagi hamba itu berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bukan hanya sekedar nih pasti Allah kabul. Itu bahagiannya. Ya. Tapi kalau kita mengatakan Allah akan kabul, tapi apa yang kita lakukan berbeda dengan perintah Allah, itu juga bukan orang yang husnuzon kepada Allah. Itu orang yang suuzon kepada Allah. Sehingga makna
ana ma'adhanni abdi bi, saya bersama orang yang berprasangka baik kepadaku, yaitu orang yang mau melaksanakan perintah Allah karena dia bersangka baik, Allah akan terima ibadahnya, Allah akan berikan balasan dengan apa yang dia lakukan. Ya seperti orang yang berutang tadi, dia harus jalan, dia harus ungkapkan, ya, ya baru dia tahu orang ini menerima atau tidak, bukan dari sejak awal. Jadi itu, jadi bukan sekedar seperti orang yang berprasangka saja tanpa melaksanakan perintah, itu sama saja dengan suudzon tadi. Jadi demikian Pak maknanya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengenal lebih dalam tentang Rasulullah SAW, tentang sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita benar-benar di atas sunnah beliau berdasarkan riwayat-riwayat yang benar, bukan dengan prasangka-prasangka kita saja, ya, tetapi dengan ilmu yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang menyampaikan kita kepada Rasulullah SAW. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.